wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada di rumah. Kita hadir lagi kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita sama-sama memulai ibadah kita. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita akan pujian kasih dari surga. Bapa surga, kami syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali lagi datang ibadah dalam sekolah minggu. Kami ucap syukur berterima kasih kalau dengan tubuh yang sehat ini kami semua bersama adik-adik sekolah minggu dapat hadir kembali memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati kami semua yang berbahagia dalam pelayanan Kau yang memberikan kekuatan serta hikmahnya daripada Kau Bapa, sehingga pelayan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, nama-Mu yang dimuliakan dipuji-puji tinggikan. Kau juga menaruh sukacita, suara-suara gembira bagi dari kami yang ada di rumah, di dalam mereka setiap puji-pujian kepadamu, sukacita daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa permohonan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami. Haleluya. Amin. Ya. Kita mulai ibadah kita akan pujian, segala puji syukur. Sebab Kau yang
pujian kita akan pujian Tuhanlah kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan pujian, lembutkan hatiku ya Yesus. Bukan hati
Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau lembutkan tanah hati kami Tuhan Yesus, supaya sungguh-sungguh Tuhan setiap benih firman Tuhan yang ditabur jatuh di atas tanah hati yang baik. Lembutkan telinga kami Tuhan, kami mau belajar dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau memimpin dan mengurapi setiap pemberitaan firman yang akan disampaikan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari sebuah kisah yang benar-benar terjadi. Artinya cerita ini merupakan pengalaman dari seorang ibu, pengalaman dari sebuah keluarga. Jadi kejadian ini benar-benar nyata dan dialami oleh ibu ini. Cerita ini berasal dari negara yang jauh, negara tetangga sebenarnya, karena berdekatan dengan kita. Ayo, siapa yang tahu negara apa yang dekat dengan negara Indonesia? Cerita ini datang dari negara Filipina. Di Filipina ada seorang ibu, usianya kira-kira 52 tahun. Ibu ini memiliki 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Pada suatu hari, ibu ini ingin berjalan-jalan berkeliling dari satu pulau ke pulau yang lain bersama-sama dengan anak-anaknya. Mereka akan singgah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka akan berwisata. Mereka akan berkeliling menikmati indahnya pemandangan alam. Kalian kira-kira tahu nggak mereka naik apa? Mereka naik kapal laut. Kapal laut yang sangat besar. Tapi ibu ini tidak hanya pergi dengan 3 anaknya. Bersama dengan ibu ini ada beberapa penumpang yang lain. Kira-kira jumlah penumpang itu 273 orang. Banyak ya. Kalau dihitung satu-satu bisa lama antrinya. Banyak sekali penumpang di dalam kapal ini. Dan semua punya tujuan yang sama. Mereka mau berkeliling-keliling. Nah, waktu kapal mulai berjalan, sementara anak-anak dari ibu ini berjalan-jalan di sekitar kapal, mau lihat-lihat keadaan. Mereka mau lihat di kapal ini ada apa aja sih. Tetapi ibu ini, tahu nggak nama ibunya? Ibu Candelaira Villanueva, susah ya namanya. Biasa dipanggil Ibu Villanueva, ya. Ibu Villanueva berdiri di atas dek kapal. Dia sangat suka tempat itu. Kamu tahu nggak kenapa? Karena dari atas dek kapal, pertama dia bisa lihat air laut yang biru kehijau-hijauan. Dia bisa lihat ombak yang berbuih-buih. Kemudian dia juga bisa melihat awan-awan yang putih dari atas kapal. Ada lagi yang membuat dia suka. Dia merasakan angin yang bertiup sangat sejuk di dek kapal itu. Hari-hari berlalu sangat indah, hari-hari sangat menyenangkan. Kapal melewati pulau-pulau yang indah, kemudian banyak hutan-hutan tropis yang bagus, yang tanaman-tanamannya sangat hijau. Tiada hari yang mereka lewati tanpa keindahan. Kita suka begitu nggak? Saking senengnya, saking asiknya, saking gembiranya sama keindahan, sama kesenangan, kita lupa bahwa segala sesuatu yang indah bisa berubah begitu cepat. Nah, kira-kira pukul 6 sore ketika hari mulai gelap, awan mulai tampak hitam di langit. Berarti sebentar lagi malam. Sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Ada kobaran api yang sangat besar di dalam kapal.
Orang-orang mulai panik. Mereka berlari ke sana kemari menjauhi api tersebut. Mereka menghindari supaya tidak terbakar di dalam kapal. Beberapa orang mencari pelampung lalu memakai pelampung di dalam badannya. Mereka melompat ke dalam air. Pelampung itu dipakai supaya apa? Supaya mereka nggak tenggelam. Tetapi ada juga orang-orang yang sangat ketakutan sehingga nekat lompat ke air laut meskipun tidak menggunakan pelampung. Mereka berpikir, nanti kita bisa berenang ke pantai. Yang penting kita tidak terbakar di dalam kapal. Api berkobar begitu cepat, sangat besar. Semua orang menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak lama kemudian air laut yang keruh dan hitam itu menelan kapal tersebut. Kapal itu tenggelam sampai ke dasar lautan. Apa yang terjadi dengan Ibu Villanueva? Ternyata ibu ini seorang diri terapung-apung di atas air. Dia memakai pelampung. Dia tidak tahu apa yang terjadi sama anak-anaknya. Karena dia cuma sendiri. Dia nggak tahu apakah anaknya hidup, apakah anaknya selamat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain? Bagaimana nasib mereka? Dia nggak tahu. Kalau kamu adalah Ibu Villanueva, kira-kira kamu ngapain? Ketakutan, nangis, menjerit-jerit, menyesali keadaan atau apa? Siapa yang bisa berpikir apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengingat dua hal jika kita ada di dalam kesukaran. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian ingatlah kepada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu ini ingat kedua ayat tersebut. Ketika dia terapung-apung di tengah laut, dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Dia terus menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati. Dia percaya bahwa Allah akan tolong dia. Kamu ingat kepada Rasul Paulus dan Silas yang di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan, di dalam penjara, dalam ruang yang gelap, mereka menyanyi dan memuji Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh ibu ini. Dia menyanyi, dia berdoa supaya dia tidak takut. Sementara pelampung terus membawa dia hanyut dan dia nggak tahu akan sampai di mana. Ketika dia mulai merasa sedih, dia ingat lagi nyanyian itu. Dia menyanyi, tiba-tiba dia merasa ada seekor burung hinggap di kepalanya. Terus dia bilang sama burung itu, apakah kamu gak bisa bertambah besar? Coba kalau kamu besar, kamu kan bisa angkat saya. Kamu bisa terbangkan saya. Sehingga saya gak perlu terapung-apung di tengah lautan ini. Burungnya cuma hinggap sebentar langsung pergi. Kamu ingat ketika kita susah, ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam kesukaran, Allah mengutus malaikatnya untuk menghibur hati kita. Dia tidak mengangkat kita, tidak melepaskan kita dari kesukaran itu, tetapi dia datang menghibur dan menguatkan hati kita. Sekarang hati ibu ini kembali kuat sebab dia tahu bahwa Allah pasti tolong dia. Dengan yakin dia percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Waktu terus berlalu dan dia sudah mulai merasa lelah. Waduh, bagaimana kalau nanti saya tenggelam? Saya memiliki banyak anak-anak. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Nah, tiba-tiba dia merasa ada sebuah tong mengapung ke arahnya. Dia ambil, dia rangkul, dia peluk.
Sewaktu dia berpelukan dengan tong itu, seperti ada sesuatu di bawah badan saya. Apa ya? Sepertinya sesuatu itu mengangkat saya, menopang saya, sehingga saya bisa terus berpegangan pada drum, tetapi ada sesuatu juga yang menopang saya di bawah. Kamu tahu itu apa? Ternyata itu adalah seekor penyu laut. Penyu laut yang sangat besar. Ibu itu berpegang terus pada drum minyak yang mungkin terlempar dari kapal yang terbakar itu. Sampai beberapa jam kemudian dia terus merasa seperti ada yang menopang badannya. Kemudian dia ingin melihat lebih jelas. Betul, ketika hari mulai pagi dia lihat itu seekor penyu laut yang besar. Kepalanya saja sebesar kepala seekor anjing. Luar biasa. Nah, ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, kita menjadi capek. Kita menjadi lelah. Sama seperti yang dialami oleh ibu itu. Dia merasa capek, dia merasa lelah. Tetapi Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan mengirimkan seekor penyu laut, memberikan sebuah tong yang mengambang sehingga ibu itu tetap dapat bertahan hidup dengan berpegangan pada drum dan ditopang oleh seekor penyu laut. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan Yesus karena kehidupan yang sulit, karena kemalasan, karena teman-teman, karena godaan yang begitu luar biasa, ingatlah untuk segera berdoa, membaca Alkitab, kembali setia beribadah. Karena hal-hal itu yang akan menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketika matahari semakin bersinar, Nyonya Villanueva yang terapung di atas penyu tetap berpegang pada drum itu. Matahari mulai naik tinggi, dia sudah mulai merasa kepalanya panas karena terik matahari. Sepanjang malam, apa yang dia alami itu akhirnya bikin dia jadi ngantuk. Kalian tahu nggak? Kalau ibu itu ngantuk, nanti kan kepalanya masuk ke dalam air. Akhirnya dia jadi tenggelam, lalu mati. Tapi Tuhan baik. Tuhan kirimkan lagi seekor penyu laut yang kecil, sebesar kepala jari. Kecil saja naik di atas punggung ibu ini. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan penyu itu? Dia menggigit-gigit punggung ibu itu supaya ibu Villanueva ini nggak tidur. Supaya tetap terjaga, supaya tetap sadar. Setiap kali dia mulai mengantuk, punggungnya digigit. Setiap kali dia mulai mengantuk, punggungnya digigit. Supaya apa? Supaya dia tetap sadar. Dia bilang begini, Tuhan, mari tolong saya. Saya punya banyak anak. Saya tidak ingin meninggalkan mereka. Penyu kecil ini mengingatkan kita kepada Roh Kudus. Ketika kita mulai jauh dari Yesus, dengan lembut Roh Kudus mengetuk hati kita. Memberi kita kesadaran, membangunkan kita. Untuk apa? Untuk tetap berjaga-jaga. Roh Kudus adalah penghibur kita. Ia memberikan kesukaan dan kesenangan di dalam diri kita. Nah, karena kekuatan dari Tuhan, Ibu Villanueva lupa sama rasa haus, lupa sama rasa lapar. Padahal sudah satu malam dia terapung-apung di tengah laut, dia lupa. Karena Roh Kudus memberi dia kekuatan. Kalian tahu nggak berapa lama dia terapung-apung? 12 jam. Itu waktu yang sangat panjang. Sampai akhirnya dia melihat sebuah titik kecil yang jauh. Ternyata itu adalah kapal perang angkatan laut. Nyonya Villanueva sangat senang. Dia percaya sekali pertolongan Tuhan sudah datang. Akhirnya dia melambai-lambaikan tangan. Dia berharap orang-orang di dalam kapal itu melihat kepadanya. Puji Tuhan, pertolongan tiba tepat pada waktunya.
Nyonya Villanueva diangkat rame-rame oleh perwira-perwira angkatan laut tersebut. Panglima perang angkatan laut sampai mencari-cari alamat dari nyonya ini, karena dia mau tahu, benarkah ibu itu diselamatkan oleh seekor penyu? Benarkah bahwa dia diantarkan ke kapal angkatan perang itu oleh seekor penyu? Ternyata dari kesaksian para awak kapal, mereka semua bilang bahwa yang mengantar ibu ini sampai ke dekat kapal angkatan perang adalah seekor penyu. Dia betul-betul dibawa oleh seekor penyu laut. Nyonya Villanueva diselamatkan. Dia mendapat berita tentang anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya yang perempuan selamat. Mereka selamat sendiri-sendiri. Kamu tahu, kita tidak bisa selamat dan diselamatkan oleh orang lain. Kita harus selamat sendiri-sendiri. Kalau kita mau masuk ke surga, nggak bisa ikut mama, nggak bisa ikut kakek, nggak bisa ikut nenek, nggak bisa gandeng-gandeng, nggak bisa. Semuanya pergi sendiri-sendiri. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Tapi sendiri-sendiri. Nggak bisa nebeng. Nggak bisa bonceng kayak kita naik motor. Nggak bisa. Semuanya harus sendiri-sendiri. Nyonya Villanueva selamat sendiri. Kedua anak perempuannya juga selamat sendiri-sendiri. Lalu bagaimana nasib anak laki-lakinya? Dia tenggelam. Mati. Kamu tahu kenapa dia tenggelam? Karena anak itu merasa kuat. Dia merasa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak mau menerima pertolongan orang lain. Ketika dia mau ditolong, dia nggak mau. Dikasih pelampung, dia nggak mau. Karena dia pikir dia cukup kuat untuk bisa berenang ke pantai. Ternyata tidak. Dia tenggelam dan mati. Nah, jika kita berpikir bahwa kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, itu salah. Kita semua tidak cukup kuat untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidup kita. Jika kita menolak untuk menerima tawaran Tuhan Yesus yang akan mengangkat dosa-dosa kita, kita pasti akan mati dan masuk neraka. Tetapi kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus seperti anak-anak perempuan nyonya ini. Bersedia menerima keselamatan, bersedia ditolong dan mau diangkat. Diangkat dari mana? Diangkat dari dosa-dosa kita. Pagi hari ini kakak mau tanya, kita mau jadi siapa? Mau jadi anak laki-laki yang kemudian tenggelam karena merasa kuat, merasa mampu, dia bisa menyelamatkan dirinya? Atau mau seperti dua anak perempuan ini yang menerima pertolongan dengan hati terbuka, yang merasa bahwa tanpa pertolongan Tuhan mereka tidak dapat diselamatkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dan membawa kita pergi ke dalam kerajaan surga hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setiap hati harus terbuka dan mau menerima. Setiap hati harus tahu bahwa tidak seorang pun dari kita bisa menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Bagaimana dengan kita semua yang hadir pagi hari ini? Maukah kita membuat keputusan sekarang? Mau seperti anak laki-laki yang menolak tawaran Tuhan Yesus? Atau mau seperti dua anak perempuan yang menerima tawaran Tuhan Yesus lalu hidupnya diselamatkan? Sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Kita mau minta supaya Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Kita mau nyanyikan pujian Mari Masuk. Amin.
hatimu hari ini. Ingatlah kebenaran firman Tuhan ini, bahwa tidak seorang pun bisa menyelamatkan hidup kita. Tidak mama kita, tidak adik kita, tidak kakak kita. Kita hanya bisa selamat oleh satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh buka hati, undang Dia masuk di dalam hatimu. Terima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, mari masuk. Amin. Haleluya Yesus, mari Engkau bekerja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan, tolong kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Sungguh Tuhan Yesus, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak satu pun bisa menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Tidak mama kami, tidak papa kami Tuhan. Juga tidak kakek dan nenek kami. Tidak juga guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami hanya bisa selamat oleh satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, bukalah setiap hati kami. Kami mau terima tawaran daripada Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau Allah masuk di dalam hati kami Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa bergantung kepada orang lain Tuhan Yesus. Tetapi hati kami harus terbuka. Kami harus mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima pada saat pagi hari ini Tuhan. Jika hati kami susah, jika kami ada di dalam kesukaran, kami tahu bahwa Allah setia dan selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau mau menolong kami, meluputkan kehidupan kami, bahkan menyelamatkan dan mengangkat kami Tuhan daripada kematian oleh karena dosa, dan memberikan kehidupan yang baru di dalam kami, sehingga kami menjadi anak-anak pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, dari kelas balita sampai kepada tunas remaja Tuhan. Biar kuasa firman itu bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka tetap bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan, yang dibangun imannya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.